Hai Sosius, kalian pasti pernah kan mengaji atau tadarus lewat Al-Quran online, mendengarkan murotal atau audio Alkitab, dengerin ceramah ustadz, dan siraman rohani lewat siaran TV, YouTube, TikTok, Instagram, atau Spotify? Nah, yang kalian lakukan itu dapat disebut sebagai pemanfaatan ruang religius dari media. Hah? Ruang religius media? Maksudnya apa sih? Hai, berjumpa lagi dengan aku Sayi. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, pada video kali ini aku akan menjelaskan ruang-ruang religius dari sebuah media. Sebelum kita masuk ke inti pembahasan, kita cari tahu dulu sebenarnya apa sih media itu. Nah, media adalah sarana yang digunakan untuk komunikasi massa seperti surat kabar, majalah, radio, TV, dan internet. Nah, menurut De Vries dan Weber, media merupakan teknologi sensasi sebagai bentuk partisipasi yang diwujudkan dalam komunitas imajinasi, perasaan, cita rasa, kedekatan, dan pengaruh yang luas. Kata kunci lain yang perlu Sosius tahu adalah religius. Apa sih religius itu dan apa hubungannya dengan agama? Religius berasal dari kata religious yang berarti sifat religi atau keagamaan yang melekat pada diri seseorang. Religius sebagai salah satu nilai karakter dideskripsikan sebagai sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianut. Lalu, apa hubungan dari religius dan media ini? Relasi agama dan media bisa hadir dalam bentuk ruang media keagamaan. Institusi agama dapat membuat sendiri ruang media untuk kepentingannya ditujukan untuk khalayak agama tersebut. Lingkup media ini dapat mencakup buku, jurnal keagamaan, surat kabar, saluran radio, televisi, situs web, hingga akun media sosial. Jadi, media dapat menjadi ruang atau wadah untuk meningkatkan kepatuhan seseorang dalam melaksanakan ajaran agama yang dianut. Loh, berarti kita dapat belajar agama dari media sosial begitu dong? Jawabannya iya. Nah, belajar agama melalui media sosial itu merupakan salah satu bentuk pemanfaatan ruang religius dari media. Oke, mari kita masuk ke pembahasan inti. Nah, terdapat 6 ruang religius yang dapat disampaikan lewat media. Hah? Apa aja? Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama, ruang informasi. Media dapat memberikan informasi atau berita tentang hal-hal yang sifatnya religius. Contohnya, informasi tanggal dimulainya puasa, terus ada kayak berita atau informasi seputar Natal dan hari besar keagamaan lainnya. Sekarang juga kan banyak aplikasi-aplikasi religi yang terdapat berbagai macam informasi seperti ada jadwal azan, jadwal puasa, dan informasi keagamaan lainnya. Yang kedua, ruang pendidikan. Nah, di sini media dapat digunakan sebagai ruang pendidikan melalui ceramah, kajian, dan kegiatan keagamaan. Dan pada ruang inilah kita bisa tahu bahwa belajar agama itu dapat dilakukan dengan perantara media sosial. Contohnya seperti Sosius yang mendengarkan ceramah di YouTube atau di TikTok. Ketiga, ruang kegiatan. Kegiatan keagamaan juga dapat dilakukan dengan perantara sebuah media. Contohnya seperti kita bisa mengaji atau tadarus dengan menggunakan media Al-Quran online. Sekarang juga banyak kan kitab-kitab suci yang dapat diakses secara online. Selain itu, Sosius juga bisa loh melakukan kegiatan donasi, wakaf, zakat melalui platform-platform online seperti aplikasi Kitabisa atau dompet duafa seperti itu. Keempat, ruang interaksi dengan komunitas. Sosius, kalian pasti sering kan melakukan interaksi online daripada tatap muka. Nah, ternyata interaksi dengan komunitas keagamaan secara online itu merupakan salah satu pemanfaatan dari ruang religius media loh. Iya, contohnya seperti tergabung dalam komunitas masjid di desa barat di WhatsApp. Nah, di dalamnya kan pasti sering terjadi interaksi yang berhubungan dengan agama. Contohnya nih, kalau ada kabar berita meninggal, terus pasti ada yang membalas dengan stiker innalillahi atau kata-kata turut berduka cita, mendoakan, dan lain-lain. Nah, itu juga termasuk interaksi keagamaan loh. Yang kelima,
ruang administrasi lembaga. Pengelolaan ruang administrasi lembaga agama juga bisa perantara media sosial loh. Contohnya seperti adanya grup pengurus gereja Katolik Santo Ignatius di WhatsApp. Tujuan grup tersebut dibuat pastikan untuk mengelola administrasi gereja, sehingga administrasi jemaat dapat berjalan dengan baik. Ruang religius dari media yang terakhir yaitu ruang komodifikasi. Media menjadi jalan bagi agama untuk melakukan komodifikasi atau dalam tanda petik mencari nilai ekonomi dari agama melalui ruang agama yang bernuansa ekonomi. Contohnya banyak yang menyediakan jasa pendaftaran umroh online atau agen umroh, di mana mereka secara tidak langsung itu memanfaatkan media sebagai ruang agama yang bernuansa ekonomi. Jadi bisa disimpulkan bahwa agama dalam media itu bersifat informatif, dapat menjadi sarana pendidikan dan kegiatan keagamaan, serta saluran interaksi satu sama lain untuk mengelola administrasi dan melakukan kegiatan ekonomi. Nah, itu tadi pembahasan kita tentang ruang religius dari media. Sekian, dan jangan lupa like, comment, and subscribe.